Kalau Umar bin Khattab sudah masyhur sebenarnya kisahnya ya. Beliau di zaman jahiliyah suka mabuk, suka berinteraksi semasa jahiliyah, ada wanita-wanita, judi, sembah berhala dan seterusnya. Tapi teman-teman sekalian, Umar bin Khattab ini orang yang sangat tegas gitu ya. Pada saat dia sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang paling tegas terhadap orang kafir. Kemudian juga dia orang yang menjadi penyebab turunnya ayat khamr. Dia menjadi penyebab turunnya ayat tentang masalah ya, masalah hijab. Di antaranya misal, waktu ada 60 tawanan Badr ditawan oleh Nabi SAW. Waktu perang Badr tahun 2 Hijriah, Nabi SAW menang dengan para sahabat. Ada 60 tawanan Badr. Nabi SAW sempat musyawarah dengan beberapa sahabat. Kita apakan di 60 tawanan Badr nih? Ditanya Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kita kasihan, ini keluarga kita juga, biarin aja mereka kita bebasin, tunjukkan kepada orang kafir kalau kita itu baik. Kata Nabi SAW yang lain pendapatnya, ada yang satu mengatakan, ya Rasulullah, bebasin tapi mereka suruh bayar denda, tebus keluarganya, biar mereka tahu tidak boleh mengulangi lagi perbuatan ini. Masing-masing sahabat berputar di pendapat yang sama. Ternyata waktu Umar bin Khattab ditanya, apa kata Umar pada saat itu? Ya Rasulullah, datangkan orang terdekat dari mereka, 60 orang ini, dengan saya, sepupu saya kah, kerabat saya kah, datangkan saya tebas lehernya. Ya Rasulullah, datangkan kerabat terdekatnya Abu Bakar, suruh Abu Bakar tebas lehernya. Datangkan kerabat terdekatnya si fulan, tebas lehernya. Semua dibunuh nih. Kata Nabi SAW, kenapa hai Umar? Umar sebutkan alasannya, ya Rasulullah, 60 orang ini keluar dari Mekah, memang mau memerangi Islam. Kebetulan kita menang, kalau kita kalah kita sudah dibunuh sama mereka. Dan harus kita tunjukkan ketegasan kepada orang kafir yang seperti ini. Ini bukan orang kafir yang tinggal sekota dengan kita. Ini orang-orang kafir yang keluar ingin memerangi Islam. Maka Nabi SAW waktu itu lebih cenderung dengan pendapat sahabat yang lainnya. Umar tidak diterima pendapatnya. Subhanallah, besok paginya menjelang subuh, Umar adalah habis sholat malam, biasanya beliau ke masjid sebelum azan subuh. Bertemu dengan Nabi SAW. Beliau menemukan Abu Bakar sama Nabi SAW sedang menangis. Maka kata Umar, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kalian menangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis. Karena beliau ingin, tidak mungkin dua orang ini menangis kecuali masalah berat. Kata Nabi SAW, wahai Umar, telah turun firman Allah menyetujui pendapatmu. Kalau bukan karena takdirnya Allah, kita semua akan dihukum kecuali Umar. Maka Umar menangis pada saat itu, luar biasa ini. Ayat turun membenarkan perilakunya Umar, gitu kan? Padahal sebelum Islam teman-teman, dia selalu bersahabat dekat dengan Umar bin Amr bin Hisham, Abu Jahal. Abu Jahal punya budak-budak Islam, itu Abu Jahal kalau siksa budaknya, Umar datang menyiksa mereka, memukul budak-budak Muslim itu, gitu kan? Sampai sampai malam Umar berkata, saya berhenti siksa kamu. Pada orang Islam, saya berhenti siksa kamu karena saya capek saja, bukan karena saya mau berhenti siksa kamu, bukan karena kesian, tidak. Umar bin Khattab pernah berjaga-jaga malam di Mekah. Jadi Mekah itu teman-teman, kalau meja seperti meja ini kota Mekah, pintu masuknya dan pintu keluar cuma satu. Misalnya di posisi saya ini, di daerah selatan kota Mekah, kiri kanannya gunung, di belakangnya tembok yang tinggi, nggak bisa orang keluar masuk Mekah kecuali dari pintu ini. Dan kaum muslimat itu didesak, dikepung, tidak boleh berdakwah. Kalau ada yang berdakwah digebukin sampai dibunuh. Boleh dibunuh orang Islam yang mendakwah pada saat itu. Kalau ada orang dari luar Mekah tanya tentang mereka, digebukin orang yang tanya itu. Mereka juga nggak boleh keluar dari Mekah, gitu kan? Dan luar biasa diisolasi, nggak bisa buat apa-apa. Sampai akhirnya Nabi SAW bilang kepada para sahabat, coba ya keluarlah kalian dari Mekah, silakan keluarlah. Maka keluarnya waktu itu ke Ethiopia, ke Habasyah namanya. Ada satu perempuan dari suku Adi, namanya Ummu Abdillah. Suku Adi ini sukunya Umar bin Khattab. Perempuan ini karena tahu malam itu kebetulan yang berjaga-jaga di pintu gerbang Umar ini sangat tegas. Dibunuh orang, kawannya kalau dia nggak suka dibunuh sama dia. Maka Ummu Abdillah naik gunung teman-teman sekalian, gendong anak kecil namanya Abdullah, gendong anak kecilnya naik gunung ini tinggi, turun sampai ke bawah. Kebetulan Umar bin Khattab ini dari pintu gerbang keliling lewat gunung itu, dilihat Ummu Abdillah turun menjelang subuh, turun dari gunung. Dia kaget, dia bilang, Ummu Abdillah? Kata Ummu Abdillah, iya. Kata Umar, apa yang membuat kau naik gunung, turun gunung, bawa anak kecilmu? Kata Ummu Abdillah, wahai Umar, kalian ini kenapa melarang kami ibadah di Mekah? Kami juga mau keluar dilarang. Saya naik gunung karena kalian larang. Kalau lewat pintu gerbang kau akan membunuh saya. Kata Umar, tidak akan sampai begitu. Tapi pergilah. Kau mau kemana? Dia bilang, saya mau ke Ethiopia, mau hijrah, mau beribadah. Kata Umar, semoga keselamatan menyertaimu. Pergilah Ummu Abdillah ini. Ternyata karena Umar sempat ajak ngobrol, sahabat-sahabat yang lain yang mau hijrah sudah nunggu di ujung lembah. Begitu Ummu Abdillah dekat, mereka tanya, wahai Ummu Abdillah, dari mana kamu? Kenapa telat?
Kata dia, tadi saya turun gunung gitu kan. Apakah ada orang yang lihat kamu? Dia bilang nggak ada kecuali Umar gitu kan. Kata-kata kecuali Umar, orang-orang pada tahu Umar itu musibah besar gitu. Ini orang benci sekali dengan Islam gitu. Kata Umar bilang tidak kok, dia doain saya kebaikan. Kata mereka, ada satu orang bilang, mungkin Umar Abdillah kau penyebab Umar masuk Islam. Sahabat-sahabat serentak bilang, kalau Umar syahadat juga pasti unta bisa syahadat. Jadi saking mustahilnya, nggak mungkin gitu loh. Dia masuk Islam itu mustahil. Gitu. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Waktu Umar syahadat, dia masuk mau syahadat tersentuh hatinya baca ayat pertama sampai ayat 8 surah Thaha. Lalu dia masuk dengan baju perangnya, Nabi SAW pegang pundaknya disentak. Lalu dia turun ke bawah, duduk di lantai. Lalu kata Nabi, wahai Ibnu Khattab, belum tiba saatnya kau ucapkan syahadat, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Umar diam. 2 kali Nabi SAW sentak pundaknya dengan kuat mengatakan, wahai Ibnu Khattab, belum tiba saatnya kau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai akhirnya Umar mengucapkan syahadat. Itu dia syahadat satu Darul Arqam, itu tempat dakwanya Nabi bertakbir sampai terdengar dekat Ka'bah. Waktu itu Umar bin Khattab duduk cerita dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, Islam itu apa, dijelasin semua. Selesai belajar, baru berapa menit belajar, kata Umar pertama apa? Ya Rasulullah, yang anda sampaikan ini benar, betul begitu? Dia bilang iya. Orang-orang Quraisy sembah berhala, salah kan? Salah. Kenapa kita di sini ya Rasulullah? Kita keluar perangi aja. Baru masuk Islam, dia sudah mau perangi orang-orang Quraisy. Nabi bilang belum saatnya hai Umar. Lihat bagaimana orang yang taubat ya. Dia tahu dulu salah, sekarang ini sudah benar. Dia mempertahankan kebenaran. Padahal dulu buruk sekali. Benci Islam, sekarang perjuangkan Islam. Kata Umar, dia penasaran. Dia bilang sama orang-orang di situ, siapa di antara orang-orang Quraisy yang paling benci kalian, umat Islam, selain saya? Umar tahu dulu dia sangat benci dengan Islam. Kata para sahabat, temanmu Umar bin Amr bin Hisham, Abu Jahal gitu kan. Umar pergi ke rumahnya, ketuk rumahnya. Wahai Abu Hakam, dipanggil Abu Hakam, diketuk rumahnya. Lalu dibuka. Pas Abu Jahal buka, lihat Umar mau dipeluk, teman dekatnya. Kata Umar, sebentar dulu, kau udah tahu belum informasi? Gitu. Kata Abu Jahal, apa informasinya? Langsung Umar bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat depan temannya. Dan Abu Jahal tahu betul ini orang benci sekali dengan Islam. Abu Jahal tidak bisa berapa, kaget, dibanting pintu, dia cuma mengatakan tabbanlah, kecelakaan buat kamu. Umar balik lagi ke Darul Arqam, tanya lagi sahabat, siapa orang yang tidak bisa simpan rahasia dari Quraisy? Jadi ini kalau kita sekarang media gitu kan, ini ahli gosip. Maka kata mereka, ya, Jamil bin Muammir. Kata Umar, di mana dia? Dekat Ka'bah. Abdullah bin Umar meriwayatkan kisah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang mengatakan, saya ikuti ayah saya, dia duduk di sebelahnya Jamil. Lalu Umar berkata, wahai Jamil, kau udah tahu belum informasi baru? Kata Jamil, apa itu? Dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Begitu Umar mengucapkan, kata Abdullah bin Umar, anaknya Umar meriwayatkan, Jamil demi Allah tidak lihat wajah ayah saya berdiri lalu naik di atas sebuah batu teriak, Umar telah murtad. Satu Mekah datangi Umar, anak-anak muda di situ. Wahai Umar, apa benar kau murtad? Kata Umar, tidak. Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Ya, dengan maka mereka mengeroyoki Umar dari pagi sampai maghrib. Pagi sampai malam dikeroyokin Umar sampai Umar sudah capek, ditangkap satu orang tokonya, didudukan di tanah, diduduk di dadanya, ditusuk matanya. Kata Umar, kalau kau tidak suruh mereka berhenti mengeroyoki saya akan butain matamu. Maka akhirnya orang ini mengatakan, hai lepasi Umar, karena Umar gila, dia akan butain mata saya. Dibebasin. Besok Umar datang habis mandi keliling Ka'bah, teriak lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Diiklankan Islam. Orang keroyokin dari pagi sampai terbenam matahari, berantem terus. Terus capek, tangkap tokohnya satu orang Quraisy, jatuhin di tanah, dudukin dadanya, ditusuk matanya. Kau tidak melepaskan mereka, tidak suruh mereka bubar, saya butain matamu. Suruh bubar. Hari ketiga begitu lagi. Hari keempat Umar syahadat, gak ada yang berani lagi. Sudah gak ada lagi yang melawan Umar. Jadi luar biasa. Waktu mau hijrah dia teriak, pakai baju pedang, baju perangnya, bawa pedangnya, lalu dia tawaf. Orang-orang sudah tahu ini Umar berarti mau keluar nih, mau kemana? Semua, kata Abdullah bin Mas'ud, kami semua hijrah ke Madinah dalam kondisi sembunyi-sembunyi kecuali Umar. Setelah tawaf dia mengatakan, wahai Quraisy, siapa yang mau istrinya jadi janda, ya, dan siapa yang mau anaknya jadi yatim, maksudnya dia mati, temui saya di belakang bukit ini karena saya mau hijrah ke Madinah. Dan tidak ada yang menemui Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebelum Islam kita lihat buruk sekali, kan gitu, buruk.
Jadi teman-teman, kalau ada orang yang pernah membunuh, pernah mencuri, pernah berbuat kejahatan apapun, seburuk apapun, mana ada yang lebih buruk daripada perbuatan ini seperti ini. Tapi subhanallah setelah hijrah berbeda. Jadi bukan aib kita mengatakan iya ini aku sekarang. Perubahan total. Umar dulu suka mabuk, lalu tiap hari dia berdoa, ya Allah turunkan ayat mengharamkan minuman ini. Sampai turun ayat pengharaman khamr. Juga hijab. Kata Nabi SAW, kata Umar kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, di rumah anda sering bolak-balik laki-laki datang bertanya, gitu kan, bertamu bertanya. Kalau seandainya ada turunkan hijab antara anda dengan, antara istri anda dengan tamu-tamu itu, maka turun ayat hijab membahas masalah itu. Ayat tentang jilbab, dan ada 13 kurang lebih ayat-ayat Al-Quran semuanya turun karena Umar radhiyallahu anhu. Dan beliau teman-teman sekalian sangat terkenal selain kekuatan imannya juga nasihat-nasihatnya. Contoh, Umar salah satu nasihat yang sangat menyentuh kalau misalnya membahas masalah taubat, dia bilang, jika engkau ingin mencelah, dia bilang setelah dia taubat dia membahasakan ini, jika engkau ingin mencelah pada seseorang, jika engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu dulu karena celahmu lebih banyak darinya. Jika engkau ingin memusuhi seseorang, maka musuhilah perutmu dulu karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya bagimu selain perutmu. Jika engkau ingin memuji seseorang, maka pujilah Allah karena tidak ada seseorang yang lebih dalam memberi ya kepadamu dan lebih lembut dan santun padamu selain Allah. Jika engkau ingin meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah kesenangan dunia karena bila engkau meninggalkannya maka engkau akan terpuji. Bila engkau mau bersiap-siap untuk sesuatu, maka bersiap-siaplah untuk mati karena jika engkau tidak bersiap untuk mati, engkau akan menderita, rugi dan juga penuh dengan penyesalan. Bila engkau ingin menuntut sesuatu, maka tuntutlah akhirat karena engkau tidak akan memperolehnya kecuali engkau mengejarnya. Ini kurang lebih masuk Islamnya Umar dan bagaimana kiprahnya.